saya juga prihatin. 50% lebih penduduknya itu tidak mempunyai kamar mandi WC. Akan tetapi begitu saya ke sana, kadesnya bilang, saya kaget, kadesnya bilang, Bu, ini desa ini sudah dimasukkan desa ODF. Saya bilang, berarti tahun depan desa ini sudah nggak bisa lagi loh untuk mendapatkan program sanitasi. Prihatin, Bu. Tetapi kepala daerah memaksakan kehendak desa-desa ini menjadi desa ODF. Belum lagi desa-desa yang dikatakan sudah maju, mandiri dari mana? Saya, Bu, saya sakit, kondisi sakit ini. Saya yang semestinya operasi itu tanggal 15 Agustus, saya paksakan ke daerah. Dan ini dusun yang tidak ada jalannya ke sana, Bu, karena di hutan, jadi mereka di pinggiran hutan. Saya sampaikan kepada mereka, masyarakat di situ, saya pastikan saya akan paling tidak membenahi jalan ini, memadatkan atau apalah yang pasti bisa untuk dilewati kendaraan. Apalagi, Bu, kalau hujan mereka sudah terisolasi, tidak bisa kemana-mana. Hasil bumi mereka tidak pernah menjual hasil buminya, mereka hanya saling barter. Saya di sana dikasih makanan daun daun-daunan yang ada di hutan itu. Dan kepala daerah itu, selama ada kepala daerah di Jombang, baru satu kepala daerah yang datang, satu wakil bupati, dan DPR RI, DPRD, DPR provinsi baru saya yang datang. Bu Dirjen, memang ini menjadi satu permasalahan yang serius. Ketika program-program dari kementerian, program-program kerakyatan yang langsung ke desa, itu selalu diminta desanya desa yang masih tertinggal atau berkembang. Sementara sekarang kepala daerah hampir semuanya menginginkan semuanya menjadi desa mandiri. Bahkan saya kemarin, baru minggu yang lalu, saya langsung ngecek untuk 2 minggu yang lalu, ngecek untuk program sanitasi di desa Tejo. Ini juga saya lihat, saya juga prihatin. Desa di satu jalur dengan jalan raya, yang artinya ini kan sudah masuk perkotaan lah, karena berdekatan dengan Mojo Agung, bersebelahan. 50% lebih penduduknya itu tidak mempunyai kamar mandi WC. Akan tetapi begitu saya ke sana, kadesnya bilang, saya kaget, kadesnya bilang, Bu, ini desa ini sudah dimasukkan desa ODF. Saya bilang, berarti tahun depan desa ini sudah nggak bisa lagi loh untuk mendapatkan program sanitasi. Lah, Bu, tapi masih ini banyak sekali yang nggak punya. Akhirnya saya bilang, di mana kalau BAB, di mana kalau mandi? Pada waktu itu sungai di depannya persis, di depannya perkampungan itu sungai kecil dan airnya sangat kecil karena musim kemarau. Saya tanyakan, terus mandinya gimana? Ya di sini. Terus BAB-nya di mana kalau kering begini? Kita buat lubang, Bu. Buat apa?
jumblengan di kebun, prihatin Bu. Tetapi kepala daerah memaksakan kehendak desa-desa ini menjadi desa ODF. Belum lagi desa-desa yang dikatakan sudah maju, mandiri dari mana? Maksud saya pemerintah daerah pun harusnya tidak dipaksakan untuk hanya sekedar mendapatkan penghargaan sebagai desa mandiri lah, desa yang bebas ODF lah, yang akhirnya menghambat pembangunan di desa itu sendiri. Bahkan mungkin kalau ada yang pernah melihat IG saya Bu, saya sakit, kondisi sakit ini. Saya yang semestinya operasi itu tanggal 15 Agustus, saya paksakan ke daerah. Dan ini dusun yang tidak ada jalannya ke sana Bu, karena di hutan, jadi mereka di pinggiran hutan. Masih Kabupaten Jombang Bu. Kalau dari Jombang ke Ploso ini setengah jam 30 menit, dari Ploso ke Rapah Ombo ini masih 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dan di sana non sewu tidak ada puskesmas, tidak ada yang namanya apa sih kalau bukan puskesmas kecilnya lagi itu apa, pustu saja tidak ada ya. Sekolah apalagi mereka tidak ada, dan sekolahnya itu mereka harus jalan kaki 6 km ke arah Bojonegoro, jalan kaki karena memang tidak mungkin untuk naik kendaraan, atau ke Nganjuk. Jadi ini benar-benar Bu, saya prihatin sekali. Saya sampaikan kepada mereka, masyarakat di situ, saya pastikan saya akan paling tidak membenahi jalan ini, memadatkan atau apalah yang pasti bisa untuk dilewati kendaraan. Apalagi Bu, kalau hujan mereka sudah terisolasi, tidak bisa kemana-mana. Hasil bumi mereka tidak pernah menjual hasil buminya, mereka hanya saling barter untuk dimakan sendiri. Saya di sana dikasih makanan daun apa itu namanya, daun-daunan yang ada di hutan itu. Jadi benar-benar daging pun mereka pakai ini dulu, mencari ke hutan menembak kijang itu yang mereka makan. Itu pun sesekali kalau ada tamu. Dan kepala daerah itu, selama ada kepala daerah di Jombang, baru 1 kepala daerah yang datang, 1 wakil bupati, dan DPR RI, DPRD, DPR provinsi baru saya yang datang. Karena memang mungkin mereka juga tidak menginginkan untuk datang karena terpencil sekali. Tetapi secara kemanusiaan ini saya tidak boleh membiarkan. Maka saya minta tolong, mungkin ada program yang bisa dimasukkan untuk di sana Bu. Kalau membangun jalan jelas tidak mungkin untuk membangun karena kalau tidak ada izin perhutani jelas sulit. Tetapi kalau mungkin hanya diratakan, dipadatkan, saya kira itu sesuatu yang sudah sangat amat membantu masyarakat. Itu yang pertama. Jadi intinya adalah desa tolong juga tidak dipaksakan untuk berstatus desa mandiri ataupun desa maju kalau memang pada kenyataannya tidak memungkinkan. Dan terakhir saya mengingatkan kembali, mohon dengan sangat untuk Mas
masjid. Dan saya mungkin diizinkan untuk bisa mengusulkan untuk rehab sekolah yang negeri tentunya. Saya mohon seperti saya katakan tadi bahwa di Jombang pun masih sangat amat banyak desa-desa atau sekolah-sekolah yang terpencil yang tidak tertangani dengan baik. Begitu juga dengan Nganjuk, karena memang daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah perbatasan ini memang seringkali terabaikan.